Ini kita bahas tambahan dari cuci mobil, cuci jok ya. Bentar saya tambahin volumenya dulu. Cuci jok, ini studi kasus kita angkat waktu nyuci mobil Expander Maxim itu September 2025. Sebelumnya seperti ini parah banget ya. Ada ini bekas susu tumpah, juga ada bekas pipis, baby ada bayinya juga. Mobilnya kotor sekali. Ini sebelumnya seperti ini, sesudahnya seperti ini. Bisa bersih sekali ini. Ya, lalu kita bahas apa yang kita dapat waktu itu. Jadi USS pertama kali ini yang paling penting sekali USS. Kita ini kan nggak tahu apakah USS-nya itu kuat nggak dengan bila dikenai dengan kain itu. Karena ada kemungkinan bisa satu melupas ininya rusak ya, beradil. Ibarat orang Jawa bilang beradil, itu kainnya rusak atau warnanya pudar gitu. Yang mana? Jadi bisa dites. Jadi ditesnya tes dikit USS di bagian yang tidak terlihat seperti bagian bawah jok dan lain-lain agar untuk mengetes apakah USS tidak merusak jok baik warna ataupun kainnya. Nah, jadi bisa dites di sini, misalnya di bagian bawahnya ini ya. Jangan di samping ini, di bawahnya kursi. Itu kan ada kainnya kan ada kayak nekuk dikit kan. Ya, di paling bawah itu, di bagian bawah kursi. Coba ditetesnya sedikit. Mungkin satu tetes, dua tetes, apa satu, sekitar 1 senti coba. Kita diamin dulu 10 menit. Kuat nggak? Ya, USS itu. USS ini cukup keras ya, paling berbahaya USS ini. Nah, untuk tahap pemula, nomor 2, usahakan lepas jok agar USS tidak mengenai bagian-bagian mobil lainnya. Karena kita belum tes ini kekuatan USS 1 banding 3 seperti apa. Karena waktu saya coba tes pakai ke USS 1 banding 1, itu kena celana panjang, itu celana panjangnya rusak, warnanya rusak. Kainnya nggak apa-apa, tapi warnanya rusak. Betul-betul rusak udah. Warnanya coklat itu, coklat jadi rusak, itu putih-putih kayak belang-belang gitu langsung rusak. Berbahaya sekali. Waktu Pak Darno nyoba juga kena bajunya dia yang Nippon Paint warna hijau. Nippon Paintnya juga pitik-pitik itu. Padahal tuh USS 1 banding 3. Langsung luntur. Tapi kena waktu USS 1 banding 3 terkena celana jeans saya, nggak apa-apa. Jadi kalau yang sudah yang rusak di celana panjang saya itu USS 1 banding 1. 1 banding 1. Ya, yang buat warna putih USS 1 banding 1 biasanya itu USS untuk warna putih atau USS yang untuk karpet. Karpet untuk bagian rumbai-rumbai yang warna putih itu. Nah itu ternyata keras sekali itu. Jadi dari baunya itu USS itu seperti mengandung cairan seperti Baiklin. Baiklin pemutih itu. Baiklin itu kan keras sekali kan. Begitu kena warna tertentu dia bisa merusak warna. Makanya pembuatan USS kan dicampur sama air. Nah, itu kan mungkin mengurangi kekuatan yang seperti Baiklinnya itu. Tetapi saya mana menurun kekuatan itu, apakah itu masih merusak warna kain atau tidak, kita belum tahu. Makanya harus dites dulu ya. Jangan langsung diterapkan. Berbahaya nanti. Gitu. Takutnya ini bisa merusak warna bagian mobil lainnya seperti cat, chrome. Kan kadang mobil ada warna yang kayak chrome itu yang putih itu, cat-cat yang warna chrome. Ornamen dashboard mungkin yang dari kayu. Kayu itu kan dicat juga. Apakah kalau kena USS itu akan merusak atau tidak? Saya belum coba sampai di situ. Itu nanti bisa dicoba di kayu apa di apa nanti USS-nya bisa dicoba. Saya belum praktek lagi, belum eksperimen sampai ke situ. Nanti kita coba ya di lain kesempatan untuk diterapkan di kayu atau di apa di cat-cat pintu atau apa kita coba. Ya, ini paling berbahaya nih USS ini. Ya, terus berikutnya maksimal pakai USS itu 1 banding 3 ya, jangan 1 banding 1. 1 banding 1 tidak boleh, terlalu keras dan merusak warna dan kain. USS 1 banding 1 biasanya untuk karpet, rumbai-rumbai karpet, atau sofa atau sofa yang warnanya putih. Karena mungkin ya Baiklin warna putih dia kan nggak bisa ganti warna lagi kan. Nggak bisa, kan memang nggak ada warnanya putih itu.
Jadi 1 banding 1 masih aman. Tetapi kalau ada warnanya itu berbahaya. Ya, USS 1 banding 1 ditakutkan terlalu keras dan merusak warna dan kain. 4, jangan terlalu banyak USS nanti bau. Waktu ini percobaan kita mencuci kursi itu, saya pakainya kuas. Kita takut menggunakan kiokan yang semprotan karena takutnya nyipras sana nyipras sini kan kalau spray itu. Jadi saya pakainya kuas. Ya namanya juga baru pertama kali coba ya. Berikutnya kalau mau pakai kiokan boleh, tapi harus hati-hati. Waktu nyopot joknya itu ada besinya kan. Nah besi itu terkena USS bagaimana? Itu harus dites dulu. Besi di jok itu loh. Ya, kalau kuat ya udah nggak apa-apa. Disemprot pakai USS ya apa-apa. 1 banding 3 ya minimal ya. Tapi kalau nggak yakin lebih baik hati-hati ya pakai kuas saja. Tapi waktu waktu saya pakai kuas, saya kemarin menggunakan kuasnya tuh mencelupkan USS sangat banyak sekali. Karena ngeratainnya agak sulit, jadi saya ambil USS agak banyak. Yang mengakibatkan nanti ngeringin USS atau menghilangkan USS itu susah ternyata. Jadi baunya kuat sekali. Itu salah satu kesalahan juga. Jadi jangan terlalu banyak USS-nya. Nomor 4 ya. Nanti bau, ciprat-cipratkan saja seperti di video Bagas, dipelajari lagi itu caranya nyipratin di sofa seperti apa, di spring bed seperti apa. Coba lain kali bisa pakai semprotan kiokan. Kalau sudah yakin material-material di sekitar sofanya itu aman untuk terkena USS itu tadi. Ya, pokoknya USS ini hati-hati karena bisa merusak warna dan kain. Itu ngeri kalau kalau sampai kena cat terus catnya melupas, resikonya luar biasa tuh. Kelima, jangan pakai sikat bor ya. Saya pakai sikat bor, kontrolnya tuh susah sekali. Terutama sikat bor saya nyoba yang kemarin nyoba itu yang kasar. Itu saya coba di kursi meja makan di lantai 2. Itu ada beberapa bagian tuh jahitannya serabut lepas. Selainnya jerabut gitu, jadi kacau gitu kan, benangnya jadi kacau. Terus saya nggak tahu, saya beli ini yang, ya ini ya, seperti ini kasar nih. Nah, ini yang kasar nih. Ini kemarin saya beli tapi belum saya coba. Ini halus nih. Saya belum coba. Tapi menurut Pak Bagas jangan pakai itu, jangan pakai ini, jangan pakai ini ya, jangan pakai sikat bor meskipun halus karena cenderungnya nggak bisa kontrolnya susah, apalagi yang kasar nih. Pakai sikat cuci baju yang lembut saja, lembut dan sedang ya. Saya coba yang lembut sekali itu malah nggak bersih, kurang bersih. Saya coba yang agak sedang, yang bisa dipegang pakai kayak nyuci sepatu tuh, tangannya bisa yang seperti ini megangnya. Nah, gini kan. Ini enak gitu, bersih ini enak gitu. Nomor 6. Oh, ini sudah ya. Nomor 7, saat menyikat dilarang terlalu keras karena bisa merusak kain terutama saat menggunakan USS. Nah, ini waktu saya coba di bagian noda yang sangat kotor sekali, saya kosek-kosek meskipun itu pakai sikat yang sedang. Saya terlalu fokus, mungkin tenaga saya terlalu keras ya. Fokus ke situ, saya gosok keras, tidak kuat juga itu kursinya. Jadi jerabut-jerabut juga. Jadi hati-hati. Meskipun nodanya sangat kotor sekali, ya mau tidak mau tenaga kita tetap 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 sama. Tetap lembut, tetap sama, nggak perlu digosok keras sekali, tetap tidak boleh. Kalau sudah kita ibaratnya di orang Jawa bilang dianggang gitu ya, agak dianggang, nggak terlalu dipencet keras, itu masih nggak hilang, ya sudah mentok. Ya tinggal milih kalau diterusin, ya bisa hilang nodanya, tapi kursinya rusak atau jerabut. Atau milih nodanya yang nggak bisa hilang bersih banget, tapi kursinya tetap bagus. Milih yang mana? Customer suruh milih yang mana. Jadi customer kalau nanti ada yang kotor sekali, customer harus kita tanyain lah, ibu ini apa atau bapak, ini kotor sekali, maaf, ini ada dua pilihan. Kalau mau kita hilangin maksimal bisa, tapi kemungkinan bisa merusak kain. Atau bersihnya nggak bisa maksimal, tapi kainnya tetap aman. Yang mana? Gitu loh. Karena kalau chemical kita sendiri, pasti kita bisa untuk membersihkan noda itu. Pasti. Wong kita maksimal kita pakai 1 banding 3 aja udah hilang kok. Seperti yang contoh di gambar tadi di atas kan, itu 1 banding 3. Apalagi 1 banding 1. Atau apalagi nggak pakai campuran apa-apa. Kan itu kan sangat keras sekali. Cuman ya itu warna daripada sofanya
atau kainnya bisa ambrol. Terutama kalau kainnya itu ternyata lama ya, sofa lama, itu kainnya kan udah nggak sekuat kalau sofa kain baru. Itu kena chemical keras dikit dia jebol. Jadi harus dipahami ya, kenapa kalau kita nggak bisa, terkadang nggak bisa, kita paksain terlalu bersih sekali. Terlalu bersih bisa, kita tinggal nguatin USS-nya saja. Nah, tapi kemungkinannya warnanya pudar, kainnya jebol. Berbahaya kan? Gitu loh. Jadi, dan juga kalau USS-nya terlalu banyak, seperti kemarin yang saya coba itu, USS-nya bisa menghilangkan juga, tapi efek sampingnya juga jadi bau, karena chemicalnya banyak kan. Banyak sekali menggunakan chemical banyak sekali, sehingga baunya luar biasa. Ya itu udah resiko. Ya kalau mau nggak terlalu bau, ya berarti chemical USS-nya sedikit. Kalau sedikit berarti nggak bisa terlalu bersih. Ya itu pilihannya. Ya mungkin berikutnya dicuci lagi. Setelah itu berikutnya dicuci lagi. Mungkin dicuci kedua, ketiga itu baru bisa lebih bersih mungkin ya. Seperti itu. Poinnya kan tahu ya cara kerjanya ya. Kalau USS-nya terlalu banyak, terlalu banyak bisa jadi bau. Kalau nggak mau terlalu banyak, sedikit saja, ya kemungkinan nggak bisa terlalu bersih. Itu pertama, dari segi banyak sedikitnya USS. Kalau mau nggak bau, berarti USS-nya sedikit. Kalau USS sedikit, mungkin tidak bisa terlalu bersih sekali. Ya, dan USS, kekuatan USS juga kita pakai yang 1:3 ya. Jadi yang kekuatan USS sedang lah ibaratnya. Karena kalau kita pakai yang keras, takut bisa kotorannya hilang. Tetapi saya lagi kayaknya bisa rusak, warnanya bisa jebol. Jadi kita hanya melihat dulu kondisi pertama kali itu kondisi sofanya seperti apa. Yang bisa dilihat pertama kali adalah kekuatan daripada sofa itu. Kalau sofa-sofa lama, perabot lama gitu, itu hati-hati kita nggak bisa pakai yang terlalu keras. Nanti jebol kainnya. Ya, USS maksimal 1:3. Itu maksimal. Itu pun jangan terlalu banyak. Kalau banyak nggak kuat juga dan bau itu. Selain lama juga dari warna, ya warnanya. Warnanya bisa memudar kalau pakai USS yang terlalu kuat. Jadi maksimal 1:3. Kalau sudah pakai USS 1:3 dan kita gosoknya dengan cara dianggang tetap tidak dengan kekuatan full, masih belum bersih, ya sudah itu udah maksimal, udah maksimal. Karena secara chemical kalau mau ditambah kekuatannya bisa hilang kotorannya, tetapi rusak warnanya dan kainnya bisa rusak juga. Paham ya sini ya. Lalu Pak, eh, nomor 7 tadi sudah ya, nomor 8. Double motor bisa dipakai kalau kursinya kuat dan bagus. Kalau tidak kuat pakai satu motor saja. Kalau tidak kuat bisa bikin jekitut. Nah, ini lihat juga dari kondisi daripada sofa tersebut. Contoh kalau bentuknya kursi seperti yang kursi meja makan yang di lantai 2 itu, yang coklat itu, saya pakai double motor. Nah, karena mungkin yang buat tuh tukang mebelnya kalau ngikat kursinya nggak begitu kuat. Begitu saya sedot pakai double motor itu kan sedotannya kenceng banget ya. Itu langsung jadi jekitut-jekitut dan kainnya jadi kayak ketarik-tarik, jadi bergelombang-gelombang. Jadi ya lebih rusak kan gitu loh. Tapi ternyata pada saat saya coba di kursinya expander waktu Sabtu kemarin, itu saya coba satu motor saja kok nggak bersih gitu loh. Airnya di dalam tuh masih banyak gitu. Sehingga saya sedotnya tuh nggak bisa maksimal, masih basah banget gitu. Jadi kalau menunggu kering ya itu bisa berhari-hari. Kalau saya coba sedikit-sedikit pakai double motor, ya saya coba di bagian yang nggak ada jahitannya tuh loh, ya. Yang ada jahitannya kalau saya coba langsung nyoba di bagian jahitan, takutnya jahitannya nggak kuat, jahitannya jebol malah resiko. Kalau nyoba di tempat yang nggak ada banyak jahitannya, yang aman, yang bagian kain itu, ya nyoba tuh hati-hati, jangan sembrono. Coba dulu dengan single motor. Single motor kayak apa? Kalau udah cukup bersih ya sudah single motor. Tapi kalau sedotannya kurang, double motor ya dicoba, tapi dicoba di bagian yang jangan ada jahitannya dulu. Kayak apa? Oh, bagus, kuat, jahitannya kuat. Expandernya kan expander baru, soalnya baru 3 tahun jalan. Jadi expandernya masih bagus kan. Jadi kursinya oke tuh, saya sedotin kuat. Kalau saya coba di bagian jahitannya, saya coba.
di tempat yang nggak strategis lah ya, di bawah, nggak bawah apa-apa. Jadi kalau coba-coba tuh di bagian yang kemungkinan tidak terlihat gitu. Saya coba di bagian bawah-bawah ternyata kuat juga jahitannya. Ya udah saya pakai double motor itu. Karena kalau nggak pakai double motor ternyata tuh masih basah sekali. Tapi kan masih basah sekali. Saya pakai double motor, set itu udah tinggal sedikit anunya, keringnya. Ya tinggal di angin-anginin bentar itu udah kering gitu. Ntar ini volumenya ngapa sih? Volumenya. Sorry tadi kekecilan ya. Terus jangan pernah menjanjikan pada customer bahwa pasti bisa bersih 100%. Ini dulu lah. Ya, ini pertama-tama ya, kalau ketemu customer, jangan pernah ngomong bersih 100%. Karena semua tergantung banyak faktor. Ya. Satu, bila tadi yang saya jelasin panjang lebar tuh. Bila pakai USS-nya terlalu kuat, kotorannya bisa hilang. Tapi warnanya bisa pudar, kayaknya bisa hancur. Dua, menyesuaikan kondisi joknya. Tiga, jadi hanya bisa maksimal penggunaan semika sampai batas kekuatan kursi. Ya, sekali lagi bukan kita menyesuaikan maksimal 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 semikelnya kita bukan, tetapi maksimal kursinya. Kalau kursinya kekuatan segitu, ya hanya bisa pakai semikel ya segini ya segini. 1 banding 3 ya mentok, 1 banding 3 jangan ditambah. Yang 1 banding 1 hancur nanti nggak kuat. Ya, penggunaan USS berlebih atau terlalu banyak bisa mengakibatkan bau chemicalnya kuat. Nah, ini juga pengalaman kemarin bersih baunya, waduh, ya ampun luar biasa susah. Jadi usahakan jangan terlalu banyak USS. Nonton tuh videonya Pak Bagas, cara penyemprotan USS. Karena kalau terlalu banyak, itu nanti baunya nggak bisa hilang. Susah sekali baunya hilang. Tuh, wah, ini sudah saya besarin kok, jadi kecil terus suaranya ya. Terus bila pakai USS yang banyak sehingga bau, bilas dengan shower yang merata dan yang banyak. Nah, ini kuncinya ternyata di shower dan vakum USS yang sangat bersih. Jadi USS-nya divakumi yang bersih sekali. Yang terakhir itu showernya harus banyak dan merata. Karena shower ini kunci daripada menghilangkan bau dari USS. Jadi yang terakhir kemungkinan kesalahan kemarin itu penggunaan showernya secukupnya. Nah, USS-nya banyak, showernya terakhir secukupnya. Walik itu. Ya, jadi sehingga masih bau USS sangat kuat sekali. Mudah-mudahan hilang itu baunya dalam beberapa hari ya. Karena kalau cuman langsung disemprot parfum aja jadi mulek. Ya, kita coba waktu sudah malam harinya itu, pagi dicuci, malamnya kan belum kering banget tuh. Nginep di rumah, terus kita semprot wangi. Terus kita tutup jendelanya sampai pagi, kita buka cek baunya mulek USS-nya. Satu mobil bau mulek sampai kita buka pagi-pagi, kita bukain jendelanya, AC kita hidupin, kita semprotin minyak wangi sampai minyak wangi badan itu. Karena minyak wangi badan kan lebih tahan lama daripada minyak wangi yang biasa. Sampai seperti itu ya, rekoso. Jadi hati-hati ini. Mm-mm. Nomor 11, bila USS yang banyak sehingga bau, bila shower dengan banyak dan merata, kuncinya di shower dan vakum yang sangat bersih. 12, selesai mencuci, jangan langsung dimasukkan mobil dan tutup rapat, tapi wajib sampai benar-benar kering dulu. Kalau nggak kering, ditutup, nanti apek. Itu kayak karpet itu kan baunya jadi apek. Jangan. Harus kering bener. Baru jendela tuh mobil bisa ditutup. Ya repotnya kalau udah malam. Makanya nyuci mobil, usahakan mulai pagi. Pagi, pagi bener cuci, siangan udah kelar, setengah hari untuk ngeringin, udah selesai. Kalaupun nginep, itu ditutup jendelanya udah selesai. Baunya sudah bagus. Tapi kalau ini, kalau sampai malam nginep itu belum kering, wah itu apek. Itu harus dikeringkan, entah dengan cara di vakum pakai double motor itu. Vakum yang blower, sorry. Yang blower ini ya 12C ya, yang udaranya bisa nyembur keluar agar cepat kering. Intinya harus kering. Kalau nggak kering, terus ditutupi, terkerkep, dikerekepin, bau ya. Apek. Nah, sulit hilang, itu bahaya itu. Ya, bisa pakai kipas angin biasa dikipasi, sentor kipas tuh. Atau kipas angin blower, tahu kan yang biasanya warna biru disentorkan itu. Itu biasanya kalau belum dipasang di mobil sih ya, masih terlepas, sentorin gitu. Ya kalau di dalam mobil pun ya bisa, tapi agak sulit. Ya, ini caranya 12 selesai mencuci. Nih, caranya boleh dimasukkan di mobil, tapi jendela dibuka minimal 5 sampai 10 cm ya minimal. Kok bisa misalnya masih sore apa siang nggak ada serangga, nggak ada tikus, ya dibuka semuanya biar cepat kering di dalamnya. Itu. Plus dua, jendela yang dibuka harus dengan hati-hati
serangga atau tikus bisa masuk, terutama di malam hari. Malam hari jendela wajib ditutup rapat. Mobil wajib sudah kering sebelum jendela ditutup rapat. Ya kalau bisa mau ditambah vakum yang blower agar cepat kering, itu dikasih ya. Atau bisa pakai kipas angin biasa kalau nggak punya. Atau kipas angin blower tadi yang warna biru. Sekian itu nanti kita uji coba yang berikutnya. Semakin banyak praktek, semakin banyak ilmunya, semakin sempurna kita dalam mengerjakan hal ini. Ya, ini baru pengalaman pertama. Yang berikut-berikutnya pasti akan lebih baik.